Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Silvani Purama Putri, MPM 2020-23-12-12-32. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajer. Manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain, melalui kegiatan mengkoordinasi berbagai aktivitas pekerjaan dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas utama manajer adalah mengkoordinasi. Seorang yang memiliki profesi sebagai manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk dapat menjalankan fungsi utama seorang manajer, diperlukan berbagai kompetensi yang kompleks. Secara teoritis, manajer harus menjalankan fungsi manajemen. Dari keseluruhan yang harus dijalankan oleh seorang manajer, fungsi kepemimpinan adalah fungsi yang paling banyak memerlukan kemampuan dalam bidang soft skill. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arti daripada manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu management, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mampu dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berawalan dari bahasa Italia manager yang berarti mengendalikan, terutama mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin mens yang berarti tangan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis manage yang memiliki arti kepemimpinan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni pengendalian kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut para ahli, Mary Packard-Flott misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan Ricky Griffin, manajemen diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk tercapainya sasaran secara efektif dan efisien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ida Ayu Intan Pramesti Putri Manuabe, NPM 2020-33-12-12-23. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai perbedaan dan hubungan antara manajemen dengan manajer. Yang pertama, perbedaan manajemen dan manajer. Perbedaan manajemen dan manajer bisa kita simpulkan dari segi pengertiannya bahwa manajemen itu sendiri adalah sistem untuk mengatur perencanaan dalam suatu organisasi agar berjalan sesuai yang diinginkan bersama dan dipimpin oleh seorang manajer. Sedangkan manajer itu adalah seorang yang mengatur dan bertanggung jawab atas manajemen tersebut. Selanjutnya, hubungan antara manajemen dan manajer. Manajemen dalam hubungannya dengan manajer menjelaskan tentang tugas seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan. Sedangkan manajer dalam hubungannya dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Sekian pembahasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Uciatnyasari, NPM 2020-23-12-12-16. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajer dan manajemen. Manajer adalah sebagai pelaksana yang menyelesaikan urusan-urusan melalui orang lain. Mereka mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan dari orang lain dalam mencapai tujuan. Manajer adalah orang yang mengawasi kegiatan orang lain dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan perorganisasian. Jadi, manajer adalah sebagai perencana, penggerak, pengawas jalannya roda organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Terdapat 3 fungsi manajer keluar perusahaan, yaitu yang pertama mewakili perusahaan di bidang pengadilan, yang kedua mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, yang ketiga mengadakan hubungan dengan unsur masyarakat. Setiap perusahaan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka juga memerlukan dukungan dari masyarakat karena masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam berhasil tidaknya seorang manajer untuk merealisasikan tujuannya. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang dimana planning atau perencanaan ini merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Yang ketiga ada actuating atau pengeksekusian. Pengeksekusian adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Keempat ada controlling atau pengendalian, yang dimana pengendalian merupakan aktivitas untuk menemukan atau mengkoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Nah, ini merupakan fungsi manajemen menurut para ahli, bisa disaksikan di slide berikut ini. Para ahli tersebut adalah yang pertama Ernest Dale, yang kedua Oiliang Lee, yang ketiga James Toner, yang keempat Henry Fayol, yang kelima Lindal F. Urwich, yang keenam DRSP Siagian MPA, yang ketujuh Prayudi Atmosudirjo, yang kedelapan DR Winardi SE, dan yang terakhir Deliang Ji. Nah, berikut ada 10 fungsi manajemen setelah dikombinasikan. Yang pertama ada planning atau fungsi perencanaan, yang merupakan penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua ada organizing atau fungsi pengorganisasian, yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal penetapan susunan organisasi dan tugas beserta fungsinya. Yang ketiga, ada motivating atau fungsi motivasi, yaitu pemberian semangat atau inspirasi dalam dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela. Yang keempat, ada controlling atau fungsi pengendalian, yaitu penemuan dan penerapan dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Yang kelima, ada forecasting atau ramalan, yaitu kegiatan meramalkan atau memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan. Yang keenam, ada staffing atau penyusunan personalia, yaitu penyusunan sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna yang maksimal pada organisasi. Ketujuh, ada directing atau commanding, yaitu memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, leading, yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, ada coordinating atau koordinasi, yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling melempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. Nah, yang terakhir ada reporting atau pelaporan, yaitu penyampaian hasil kegiatan secara tertulis maupun secara lisan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Elza Ayu Ismayaniasa dengan NPM 20203121334. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen dan tingkatan manajer. Yang pertama, tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pertama, manajemen puncak atau top management, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan organisasi. Misalnya, direktur, wakil direktur, atau direktur utama. Keahlian yang harus dimiliki oleh manajemen puncak adalah konseptual. Konseptual artinya keahlian untuk membuat atau merumuskan konsep yang akan dilaksanakan oleh manajer di bawahnya. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah yaitu manajer yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, yaitu keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Yang terakhir yaitu manajemen bawah atau lini atau low management. Low management yaitu manajer yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana-rencana yang telah dibuat oleh manajer yang lebih tinggi. Manajemen bawah harus memiliki keahlian teknis, yaitu artinya keahlian yang mencangkup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus. Misalnya supervisor atau pengawas produksi dan mandor. Selanjutnya yaitu tingkatan manajer. Tingkatan manajer juga terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan puncak atau top manager. Manajer puncak yaitu manajer yang menjalankan fungsi perencanaan dan kepemimpinan lebih besar daripada tingkatan manajer di bawahnya. Dalam membuat perencanaan, misalnya manajer harus mempunyai pandangan ke depan dan dapat melihat apa yang akan terjadi pada organisasinya di masa depan. Yang kedua yaitu manajer menengah atau middle manager, yaitu manajer yang sebagian besar berkaitan dengan pekerjaan untuk menjembatani kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer puncak agar dapat diimplementasikan oleh manajer bawah atau first line manager. Maka manajer menengah harus memiliki kemampuan yang berhubungan dengan kemanusiaan atau interpersonal skills. Yang terakhir yaitu manajer tingkat bawah atau first line manager, yaitu manajer yang lebih banyak menjalankan fungsi pengendalian atau controlling dan pengorganisasian atau organizing dibandingkan dengan manajer yang lainnya. Maka manajer tingkat bawah harus memiliki kemampuan technical skill. Nah, itulah tadi materi tentang tingkatan manajemen dan tingkatan manajer. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Mulia Dewi, NPM 2020-331-21340. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan manajer dan etika manajer. Yang pertama, keterampilan manajer. Keterampilan manajer terdiri dari 10 bagian, yaitu yang pertama, conceptual skill adalah wawasan yang dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran yang mampu mentransformasi ide menjadi suatu kenyataan. Yang kedua, human skill adalah suatu kemampuan yang dilahirkan dari sesuatu interaksi, baik individu maupun suatu kelompok yang dipimpin sehingga pemimpin tidak menganggap dirinya lahir sendiri, tetapi dia muncul dari komunitas sosial. Yang ketiga, diagnostic skill adalah kemampuan untuk mendiagnosa. Yang keempat, political skill adalah mentransformasikan kepemimpinan lewat pelaksanaan kemampuan dan tanggung jawab dari kewajiban seorang pemimpin. Yang kelima, design making skill adalah keterampilan mengambil keputusan. Yang keenam, technical skill adalah keterampilan teknis yang lahir dari dorongan emosional. Yang ketujuh, time management skill adalah keterampilan dalam mengatur waktu.
Yang kedelapan, managerial skill adalah kemampuan untuk mempergunakan kesempatan secara efektif serta kecakapan untuk memimpin usaha-usaha yang penting. Yang kesembilan adalah technological skill, yaitu keahlian khusus yang bersifat ekonomis. Dan yang terakhir adalah organizational skill, adalah kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika manajer. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam melakukan pekerjaan. Etika dalam bahasa Yunani kuno adalah etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Ada 3 kategori perilaku manajer. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemencatan, kondisi upah dan kerja, serta ruang pribadi dan penghormatan. Yang kedua, berlaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerjaan dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik, kepentingan, dan kerahasiaan. Yang terakhir, berlaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lainnya, seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Oh, Santi, Santi, Santi.